menyaksikan tugas infografis yang berjudul Panas Bumi sebagai energi alternatif dalam mewujudkan Indonesia bebas emisi karbon. Energi ramah lingkungan memiliki pengertian sebagai energi yang sumbernya berasal dari alam. Energi ramah lingkungan juga dikenal dengan istilah energi terbarukan yang didefinisikan sebagai energi yang dapat diperbarui dan tidak pernah habis. Energi ramah lingkungan juga dikenal sebagai energi yang tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan, apalagi bila hal ini dikaitkan dengan emisi karbon dan gas rumah kaca yang lainnya. Ini menjadi kontribusi dalam pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Adapun kriteria energi ramah lingkungan tersebut adalah: 1. Rendah emisi gas rumah kaca. 2. Minim penggunaan lahan jika tidak membahayakan ekosistem. 4. Penanganan limbah yang tepat. 5. Berkelanjutan baik sebagai bahan baku maupun bahan bakar. 6. Berkelanjutan secara ekonomi. Ring of Fire inilah yang menjadikan sumber panas bumi yang akan dapat digunakan untuk membangkit energi listrik. Diprediksi sumber panas bumi di Indonesia memiliki potensi lebih dari 27 GW. Potensi panas bumi di Indonesia merupakan 40% potensi geotermal yang ada di seluruh dunia. Potensi geotermal, energi panas bumi dikatakan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hal ini disebabkan oleh proses pembentuknya yang berlangsung secara terus-menerus selama kondisi lingkungan seimbang. Energi panas bumi memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Panas bumi dapat mensuplai energi dengan tingkat energi yang stabil. Panas bumi tidak tergantung pada cuaca atau pertimbangan musim. Emisi udara yang dihasilkan sangat rendah, bisa dikatakan dapat diabaikan karena rendahnya. B. Prinsip kerja geotermal. 1. Air cairan yang berasal dari reservoir di dalam bumi dipanaskan oleh batuan yang dipanaskan oleh magma bumi dan kemudian berubah bentuknya menjadi uap air. Uap air yang dihasilkan dari proses pemanasan tersebut akan naik secara alami melalui pipa-pipa yang telah dihubung agar dapat masuk dalam turbin. 3. Tetapi sebelum masuk ke turbin, uap tersebut terlebih dahulu masuk ke dalam part header retrieving, kemudian masuk ke bagian separator yang berfungsi sebagai pemisah uap dan air. Karena uap air yang dihasilkan di bagian ini bentuknya bukanlah 100% uap, tetapi masih mengandung H20 dalam bentuk cairan. 4. Setelah selesai di bagian separator, uap akan masuk ke bagian demister yang berfungsi kurang lebih sama seperti separator, hanya saja demister merupakan saringan lebih halus dibanding separator, sehingga air yang masih berhasil lolos dari separator akan kembali tersaring di bagian demister sehingga uap air yang dihasilkan benar-benar berupa uap kering. 5. Selanjutnya, uap kering yang telah bebas dari uap tersebut akan masuk ke dalam turbin dan memutar turbin uap. Di sini akan terjadi perubahan energi gerak dari turbin. Energi panas dari uap air menjadi energi mekanik berupa putaran turbin dan generator. 6. Kemudian generator yang akan membentuk energi tersebut menjadi energi listrik. 7. Untuk uap yang sudah digunakan untuk memutar turbin, selanjutnya dikondensasikan di dalam generator melalui proses kondensasi, injection connect atau direct connect dengan menggunakan air dan main cooling water pump. 8. Setelah uap mengalami kondensasi menjadi air akan dimasukkan ke bagian cooling tower dan cara dipompakan untuk menjadi proses penggunaan sebelum disuntikkan kembali ke dalam bumi. 9. Selanjutnya, setelah dari cooling tower, air akan dipompakan dan disuntikkan kembali ke dalam sumur atau ke dalam lapisan bumi. 10. Proses ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Keberadaan pembangkit panas bumi di satu wilayah tidak akan memberikan pengaruh pada ketersediaan air tanah di daerah tersebut. Hal ini disebabkan sisa air dari proses yang terjadi pada pembangkit geotermal akan diinjeksikan lagi ke dalam bumi dengan kedalaman yang berada jauh dari lapisan air tanah. Air tanah berkumpul di bagian dalam batuan rekahan di dasar bumi merupakan air yang asalnya dari hujan-hujan yang turun di tempat-tempat yang jauh jaraknya dari tempat reservoir bumi, kemudian mengalir sebagai aliran air tanah hingga tiba di tempat reservoir tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.